يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du, yang kami muliakan, yang kami hormati, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus kepada beliau Haji Muhammad Ali Fadil selaku Rois Suriah PWNU Kalimantan Timur dan juga sebagai pimpinan pondok pesantren Syekhona Khalil di wilayah Kalimantan Timur. Yang kami hormati Yai Makhraj Anwar selaku pimpinan pondok pesantren Darul Muta'allimin yang juga sekaligus sebagai Rois Suriah PJNU Kutai Kartanegara. Yang kami hormati Rois Suriah MBJNU Sebulu dan Muara Taman. Yang kami hormati Ketua PJNU Kabupaten Kutai Kartanegara yang hari ini diwakili oleh beliau Bapak Haji Ahmad Ali selaku sekretaris PJNU Kutai Kartanegara dan Bapak Haji Alim selaku bendahara PJNU Kutai Kartanegara. Hadir pula di tengah-tengah kita Ketua PJNU Balikpapan Syekh Umar dan juga Ketua PJNU Penajam Pasir Utara Abdul Halim, dan tak lupa juga kepada Bapak Haji Hanan dan seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, baik itu jajaran Mustasyar Suriah Kafidiyah dan juga kepada para pimpinan PAC, badan otonom, ibu-ibu muslimat yang tadi sudah luar biasa semangatnya nyanyi Indonesia Raya dan Subhanallah, dan juga kepada para panitia yang hadir, sahabat-sahabat Ansor, Ansor, dan seluruh para santri dan bapak ibu yang saya hormati semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di sebuah lembaga pendidikan yang bernama Darul Muta'allimin. Arti dari Darul Muta'allimin adalah rumahnya para pembelajar. Mas-mas yang di depan saya dan mbak-mbak yang di belakang, ini adalah para santri-santri yang sedang belajar di pondok pesantren Darul Muta'allimin. Memang perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kun alimah, au muta'allimah, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlah. Perintahnya Nabi, kun alimah, kamu kalau jadi orang, jadilah orang alim. Kalau tidak bisa, kun muta'allimah, kalau belum alim maka jadilah orang yang belajar. Makanya Muta'allimin, Darul Muta'allimin, rumahnya para pembelajar. Jadi kalau mas-mas mbak di sini belajarnya harus siap. Kalau saya melihat kata-kata hari ini kata-kata hari ini ya, kenapa kita harus terus belajar? Karena kehidupan tidak akan pernah berhenti memberikan pelajaran. Itu kata-kata hari ini. Yang kedua, kata-kata hari ini adalah orang cerdas akan belajar selagi dia bisa, tapi orang bodoh baru belajar ketika terpaksa. Orang cerdas akan belajar selagi dia bisa, tapi orang bodoh
baru belajar ketika terpaksa. Catat ya, tulis di kamar gitu ya. Kata-kata ini. Saya senang kalau lihat santri-santri begini, saya senang sekali karena dulu saya juga seperti itu. Ya, kecil-kecil, mondok, kumpul di kamar sama teman-teman yang lain. Saya yakin kalian nanti kalau sudah gede tidak hanya akan membawa ilmu keluar dari pesantren ini, tapi juga membawa karakter. Saya itu dulu di kampus bisa mendeteksi orang itu pernah mondok atau tidak, meskipun orangnya belum cerita. Jadi waktu saya masuk kampus kuliah, saya melihat ada beberapa teman yang saya yakin dia itu pernah mondok, meskipun dia belum cerita, bahkan saya belum kenal. Dari mana orang pernah mondok itu kok kelihatan? Dari mana? Dari karakter perilakunya. Jadi kalau orang pernah mondok itu nggak usah ngomong, kelihatan. Tapi yang bisa mengenali sesama orang yang pernah mondok. Jadi kalau sesama pernah mondok begini, kita bisa mendeteksi ini pasti pernah mondok, ini pernah mondok, ini pernah mondok. Dan semua yang saya tebak ternyata benar semua. Jadi orang-orang yang saya tebak pernah mondok itu ketika sudah kenal, dia ngaku saya dulu mondok upah. Jadi sudah sesuai dengan apa? Dengan pengamatan saya, analisis. Jadi kalau mbak mas-mas ini nanti keluar dari pondok, mungkin kuliah, mungkin bekerja, dimanapun ketemu orang, kayaknya ini pernah mondok, itu sudah bisa dikenali dari karakter perilaku. Para hadirin wal hadirat rahmatullah, tadi pesannya Rasul, kun aliman au muta'alliman. Jadilah orang yang alim. Kalau tidak bisa menjadi orang yang alim, maka jadilah orang yang belajar, terus mencari ilmu. Tapi kalau sudah mencari ilmu tapi belum sempat, terputus atau terhalang, au mustami'an. Kalau tidak bisa langsung belajar, maka jadilah mustami'. Mustami' itu orang yang ikut mendengar ilmu. Ya seperti pengajian gitu. Gak usah bawa kitab, gak usah bawa buku, gak usah bawa pulpen, pokoknya dengerin aja. Pulang-pulang lupa, ya. Pulang-pulang lupa. Tadi ngomong apa ya? Lalai. Ya. Karena memang kalau kita muta'alim itu harus ini. Syaratnya punya pulpen, ada buku. Saya bawa buku tuh. Buku saya itu coretan-coretan dari kitab-kitab yang saya baca. Nanti saya dapat pelajaran yang bagus, mesti saya dapat. Sampai sekarang kan gitu. Meskipun sudah punya HP, saya masih tulis. Karena ternyata penelitian mengatakan orang yang masih aktif menulis dengan tangannya itu otaknya lebih sehat daripada yang mengajarinya menari-nari di atas meja. Jadi itu juga lebih sehat untuk gerak otak kita. Makanya saya masih pakai tradisi konvensional, pulpen, kertas, tulis. Dan ternyata hari ini di Swedia tahu dekatnya sebelah desa Bersari. Di Swedia yang sebelumnya sekolah-sekolah itu pakai tablet, pakai layar sentuh, sekarang mereka kembali ke buku tulis. Jadi mereka belajarnya kembali ke buku tulis. Makanya kalau ada pondok, kalian di pondok terus nggak boleh pakai HP dulu, nggak boleh pakai layar sentuh dulu, nggak boleh pakai tablet dulu. Itu memang yang lebih sehat dan lebih pas. Sabar ya. Nanti kalau pakai HP namanya isinya Mobile Legends, FF, apalagi? Kalau mbak biasanya TikTok, ya. Nyari mode terbaru. Makanya jangan HP-an dulu deh. Kalau masih waktunya belajar, jangan pakai ini
Ini kalau buat santri namanya setan gepeng. Setan. Setan Gepeng. gepeng. Jangan pakai ini dulu. Nanti kamu nggak jadi santri malah jadi setan. Yang keempat tadi apa? Yang ketiga ini mustamina. Jadi kalau kita belum bisa jadi orang alim dan nggak sempat lagi untuk belajar secara serius seperti para santri begini, maka jadilah mustami'an. Jadilah orang yang suka mendengarkan ilmu. Tapi kalau masih tidak bisa, saya ini belajar nggak sempat, bahkan dengerin kajian saja nggak ada waktu. Maka kata Nabi, au muhibban, maka jadilah orang yang mencintai ilmu dan mencintai orang yang berilmu. Jadi meskipun nggak banyak ngaji, nggak banyak belajar, nggak banyak dengerin pengajian, tapi lihat orang yang berilmu senang sekali. Lihat orang pintar senang sekali. Lihat ilmu itu senang sekali. Maka kata Nabi, empat-empatnya ini masih bagus. Malah tersumpah, tapi jangan jadi yang kelima. Apa yang kelima itu? Bukan alim, juga nggak mau belajar, juga nggak mau dengerin ilmu, juga nggak cinta dengan orang berilmu. Nah inilah golongan kelima. Fatahlah, maka kamu akan binasa, rusak. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa ilmu itu penting? Saya bicara ilmu saja, karena kita bicara Hari Pahlawan bukan pesantren. Saya bicara ilmu. Kenapa ilmu itu penting? Begini, saya yakin setiap orang tua ingin memiliki anak yang nanti akan terhormat, yang nanti akan mulia. Kalau panjenengan ingin anaknya mulia, muliakan mereka dengan ilmu. Ilmu itu mulia. Dan kemuliaan ilmu tidak lekat oleh waktu. Mohon maaf, kalau pejabat ketika menjabat akan dihormati, tapi ketika sudah tidak menjabat, disapa saja untuk keuntungan. Ya nggak? Kalau ada orang punya jabatan, itu dihormati. Tapi ketika jabatannya sudah selesai, apakah masih dihormati? Sudah tidak. Orang yang kaya dihormati, pasti banyak yang hormat, pasti banyak yang senang, pasti banyak yang menyanjung. Tapi coba ketika dia jatuh miskin, apakah masih dihormati? Apakah masih ada yang menyanjung? Apakah masih ada yang mendekat? Tidak. Tapi kalau orang itu punya ilmu, sekalipun tidak memiliki jabatan apa-apa, dia akan terhormat. Apalagi berilmu, punya jabatan. Orang yang berilmu, sekalipun dia tidak kaya, dia akan terhormat. Apalagi berilmu dan kaya, semakin terhormat. Ini artinya apa? Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang terhormat, maka jadikan mereka orang yang berilmu. Maka fokus utamanya adalah ilmu dan ilmu. Wiritannya santri itu belajar. Itu wiritnya santri. Maka kalau santri harus banyak belajar. Dan orang yang berilmu memiliki derajat yang diakui oleh Allah. Jadi yang mengakui kehormatannya orang-orang berilmu itu Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Kata Allah di dalam Al-Quran. Ini nanya sama kita ini yang baca Quran.
Kita ini sering baca tapi nggak ngerti isinya. Jadi nggak ngerti. Waktu ditanya kita nggak ngerti. Padahal di ayat itu Quran lagi nanya, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Quran hanya bertanya, tidak menjawab. Kenapa jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran? Kita disuruh mikir. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Otak kita tanpa berpikir panjang pun akan langsung menjawab jelas tidak sama. Itulah hebatnya Quran. Quran itu kadang-kadang hanya melontarkan pertanyaan tanpa memberi jawaban. Karena apa? Jawabannya akan muncul sendiri di dalam otak kita. Makanya orang kalau belajar tentang Al-Quran, dia sudah tidak akan lagi asik dengan buku yang lain. Karena Quran itu bacaan yang paling asik bagi orang yang paham isinya Al-Quran. Salah satu contoh ini, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu? Ini nggak perlu kuliah Pak. Akal kita secara otomatis menjawab pasti tidak sama. Jelas tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Lanjutan dari ayat itu, yang paling sering mengingat tentang Allah, yang paling sering memiliki perenungan-perenungan adalah orang-orang yang cerdas. Ini para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pentingnya kita mencari ilmu. Dan di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini buat teman-teman juga, buat adik-adik yang lagi mondok di sini khusus. Rasul pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dia menjadi orang baik, tandanya adalah dia akan dijadikan orang yang memahami ilmu agama. Dia akan dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Kalau dalam bahasa lain yang lebih gampang, ilmu agama hanya akan diberikan kepada orang-orang yang Allah sukai. Jadi kalau kita, alhamdulillah, pernah mondok atau adik-adik yang sekarang lagi mondok, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Karena ilmu agama akan diberikan kepada orang-orang yang Allah sukai. Hadisnya tadi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Hanya orang-orang yang Allah kehendaki yang dia akan dimudahkan untuk belajar agama. Maka dari itu adik-adik harus senang, bersyukur. Ya memang belajar itu seperti naik angkot. Ya, belajar itu seperti naik angkot. Kadang rame, kadang macet, tapi percayalah, kalian akan sampai pada tujuan. Percayalah, kalian sampai pada tujuan. Ya memang agak desek-desekan, agak susah, kepanasan, keringetan, sempit, tapi percayalah, kalian akan sampai pada tujuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau bagi santri-santri mencari ilmu harus tahu caranya, dan juga kepada teman-teman yang lain. Kalau kita ingin mencari ilmu, kita harus tahu caranya. Ternyata cara untuk mendapatkan ilmu adalah kita harus menjadi dataran yang lebih rendah dari sumber ilmu. Sebagaimana
dikatakan oleh Imam Ghazali atau seorang syair yang dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam syair ini dikatakan al-ilmu harbun bil fatal muta'ali kasayyin harbun lil makanil 'ali. Kalau mau sukses di belajarnya, ikuti syair ini. Al-ilmu harbun bil fatal muta'ali. Ilmu tidak akan mau mendekat kepada pemuda yang merasa tinggi, yang sombong, yang merasa sudah bisa. Kasayyi harbun lil makanil 'ali, sebagaimana aliran air tidak akan mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Di mana ada air mengalir, pasti mengalirnya ke tempat yang lebih rendah. Bayangkan, ilmu adalah air, gurumu adalah sumbernya. Kalau kamu ingin cepat mendapatkan ilmu, maka jadilah dataran yang lebih rendah daripada sumbernya. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya tawa. Makanya di dalam ucapan seorang ulama, dia mengatakan, kalau nggak salah Ibnu Qayyim, dia mengatakan, kullama zida ilmu zida tawadu, wa kullama zida ilmu zida hadaru, wa kullama zida ilmu zida ilmu. Orang yang semakin tambah ilmunya, kalau dia benar-benar cari ilmu dengan cara yang benar, hasilnya adalah semakin tambah ilmunya, semakin tambah tawadu. Semakin tambah ilmunya, semakin waspada dia. Semakin tambah ilmunya, semakin bijaksana dia. Maka sekarang waktunya kita melihat diri kita. Aku sudah cari ilmu apa belum? Apakah ilmu yang aku terima selama ini mengubah perilakuku menjadi lebih bijak, menjadi lebih rendah hati, menjadi lebih hati-hati? Atau jangan-jangan ilmuku selama ini hanya memenuhi lembaran-lembaran kertas dan hanya menjadi angka-angka di dalam rapor? Kita mendefinisikan ilmu yang mana? Makanya kalau mau cari ilmu yang benar, maka ada detektornya, ada indikatornya. Di dalam Ihya juga disebutkan ada 4 indikator ilmu yang bermanfaat. Kalau orang dapat ilmu yang bermanfaat, akan ada indikator 4 ini tampak dalam dirinya. Apa itu 4 ini? Yang pertama adalah bijaksana. Semakin tambah ilmunya, semakin bijaksana. Bijak itu arif. Halim. Ini ada Ustaz Halim. Ustaz Abdul Halim. Halim. Yang kedua, orang kalau mendapatkan ilmu yang manfaat, ini yang benar-benar ilmu, dia akan tambah tawadu, rendah hati. Makanya semakin dia belajar, dia merasa semakin banyak tahu. Semakin dia banyak belajar, dia merasa bodoh. Ternyata banyak yang belum aku tahu. Ternyata banyak yang belum aku baca. Ternyata banyak yang belum aku mengerti. Itu berarti dia benar-benar apa? Benar-benar belajar. Dan ilmunya ilmu yang benar. Bukan cuma nonton video 1 menit terus merasa bisa. Nonton video 1 menit terus merasa paham. Hanya model video 1 menit. Dari mana kita bisa paham? Videonya cuma 1 menit. Kalau mau benar-benar dapat ilmu, maka pelajari dengan cara yang benar. Baca kitab, baca sumber yang jelas. Jangan baca atau jangan mengambil ilmu dari sumber yang tidak jelas, dari video 1 menit. Al-Quran sudah mengingatkan kita bahwa mulai salah satu ilmu, inna sam'a wal basara wal fu'ada
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu wahai netizen, ya, kamu, kata Al-Quran, jangan bicara sesuatu yang kamu tidak paham. Itu sudah Al-Quran bilang ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jadi kalau kamu nggak punya ilmunya, jangan banyak bicara tentang hal ini. Jangan komentar. Kamu belum pakar, jangan komentar. Itu kata Al-Quran. Yang kedua, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, itu di dalam tafsir Tabari. Tafsir Al-Imam Tabari. Ini kalau di dalam kitab Al-Imam Suyuti disebut bahwa min ajalli kutubit tafasir wa a'dhamiha. Tafsir Tabari itu tafsir terhebat, tertop yang dipuji oleh Imam Suyuti. Kalau kata Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki di dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran, itu beliau mengatakan tafsir yang paling top yang nggak bisa dikalahkan oleh tafsir-tafsir lain adalah tafsirnya Imam Tabari. Nah, di dalam tafsir Tabari, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, itu juga dimaknai wala taqfu ay wala tabhas. Jangan kamu membahas sesuatu yang kamu bukan pakarnya. Wala taqfu juga bisa bermakna ay wala tarmi. Jangan kamu melempar tuduhan tentang sesuatu yang kamu tidak paham. Kamu ikut menjudge, memberi penilaian padahal kamu tidak paham, kamu tidak menguasai dari itu. Nah, ini kalau kita baca Al-Quran sudah selesai sebenarnya. Etika media sosial sudah ada. Tapi karena ya nggak paham tentang kisah ini, akhirnya Indonesia itu menjadi negara, salah satu negara yang paling tidak beradab dalam media sosial. Ini survei dari 10 negara di Asia Tenggara, Indonesia itu negara kedua terendah di dalam etika bermedia sosial. Ya karena yang bermedia sosial itu ya macam-macam orangnya. Ada yang sudah punya ilmu, ada yang belum, ada yang terdidik, ada yang tidak. Karena media sosial itu ruang semua orang ada di situ kumpul dan semua orang bisa bicara. Maka para santri, teman-teman muda yang belum umur 18 tahun, saya sarankan jangan punya akun media sosial itu. Kenapa? Karena kalian harus punya ilmu dulu supaya bisa menyaring mana omongan di media sosial yang bisa kita ikuti, mana yang harus kita buang. Jangan semuanya kita telan, jangan semuanya kita terima. Makanya saya sayang sekali dengan teman-teman yang Gen Z, Gen Alpha. Jangan buru-buru ya punya akun media sosial. Australia hari ini melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk memiliki akun media sosial. Itu Australia. Kenapa? Karena mereka meyakini dan mengakui di bawah 16 tahun anak belum matang untuk memilah dan memilih informasi. Maka fokus belajar dulu. Fokus belajar. Nanti kalau 18 tahun boleh punya akun Instagram, boleh punya akun TikTok, boleh punya akun apa lagi? Hah? Sekarang kayak saya nggak perlu WhatsApp, bu, pakai game online. Ya benar. Lewat game online anak-anak ini bisa chatting sama teman-teman. Nggak perlu punya WhatsApp, nggak perlu punya akun media sosial. Ini Bapak Ibunya nggak paham. Ya. Pikirannya main game doang, bisa chatting sama teman, bahkan dengan orang yang nggak dikenal. Main apa? Roblox, Kazoo, main apa lagi? Saya mendalami begini karena saya punya anak-anak Gen Z juga. Anak saya kan generasi Gen Z.
kalau bapaknya nggak ikut belajar, wah ketinggalan sama anaknya, bener kan? Dibodoh-bodohin sama anaknya. Bapak ibunya bisa dibodoh-bodohin sama anaknya. Anaknya sudah kemana, bapak ibunya masih di mana? Oh, kalau urusan teknologi, mereka ini lajuni. Lajuni itu nggak usah pakai belajar, langsung bisa. Kalau urusan teknologi, kenapa? Karena mereka ini perlu sebelum lahir sudah kenal YouTube. Sebelum lahir kenal YouTube. Sebelum lahir kenal TikTok. Sebelum lahir kenal Instagram. Dulu bisa, aja ibunya. Kan ibunya yang kenal. Ya, ibunya TikToker. Oh, bayinya ikut ini itu. Enak juga ya. Umum bisa gitu. Ibunya iseng-iseng di YouTube ya. Jadi bayi itu kalau baru lahir langsung ke Shopee, kenal ya. Kalau sudah akrab itu sebelum dia lahir sudah akrab. Shopee. Hari ini begitu. Makanya penting ini penting sekali. Dan mohon maaf, jangan samakan ilmu dengan rapor. Jangan samakan ilmu dengan seragam. Bukan. Ilmu tidak diukur dari seragam. Ilmu tidak diukur dari angka-angka di dalam rapor. Ilmu tidak diukur dari seberapa banyak ijazah yang kita miliki. Saya pernah baca satu quote. Hari ini, kata beliau, hari ini orang bisa menjadi profesor dan tetap bodoh. Orang bisa menjadi profesor dan tetap bodoh. Harusnya profesor itu kan sudah pinter ya. Hari ini juga. Kenapa? Kalau yang kita kejar hanya gelar, silahkan, gampang itu. Tapi kalau yang kita cari ilmunya, ini yang sulit kita cari. Makanya hari ini sekolah makin banyak, tapi ilmu semakin sulit dicari. Lembaga pendidikan semakin banyak, tapi mencari orang terdidik semakin sedikit. Ada apa ya? Ada apa? Jangan-jangan kita salah dalam memahami definisi dari ilmu. Itulah mengapa saya berharap adik-adik yang belajar di sini benar-benar menjadi al-muta'allim. Al-muta'allim itu orang-orang yang benar-benar memiliki apa? Wiroh. Wiroh itu semangat untuk mencari ilmu. Semangat untuk mencari ilmu. Karena ilmulah para hadirin yang akan menjadikan kita insya Allah selamat dari setiap godaan. Ilmulah yang akan membawa kita untuk kenal tujuan hidup kita itu kemana. Sekarang kalau kita tanya, apakah kita tahu tujuan kita kemana? Sudah tahu tujuan hidupnya kemana? Belum. Mau kemana? Coba tanyakan Google Map. Tujuan hidup. Coba ketik di Google Map tujuan hidup. Keluarnya kemana ya? Kayaknya nggak bisa jawab. Kalau Google Map nggak bisa jawab. Coba tanya ChatGPT. Kemana tujuan hidup saya? Paling ChatGPT-nya nanya balik ke kita. Kalau nanya saya, dia jawab sendiri lah. Artinya apa Bapak? Ilmu yang akan memberitahu kita sebenarnya kita ini hidup mau kemana? Kita ini mau kemana? Makanya kalau kita punya ilmu, kita memahami isi Al-Quran, luar biasa. Misalnya Al-Quran mengatakan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Coba bayangkan bagaimana satu ayat ini bisa membuat mata kita melek,
Apa kata Al-Quran? Wattaqu yawman. Kamu berhati-hatilah dengan datangnya suatu hari turja'una fihi ilallah, di mana kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Bahasanya itu dikembalikan, bukan kamu kembali. Kalau kamu kembali itu berarti kita yang mau kembali. Tapi kalau dikembalikan, mau tidak mau kita pasti akan kembali. Makanya mati itu mau dihindari kayak apapun tidak akan bisa. Mau kita lari, mau kita sembunyi, mau kita bangun benteng walaupun itu musyaidah. Walaupun kamu ada di dalam benteng yang rapat dengan pertahanan yang luar biasa ketat, malaikat tidak perlu lewat pintu benteng. Israel tidak perlu lewat pintu. Coba kalau kita ingat satu ayat ini, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Tolong ingat-ingat ya, berhati-hatilah, akan datang suatu hari di mana kalian akan dikembalikan. Bahasanya itu dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Dan kemudian ketika kalian nanti sudah menghadap kembali kepada Allah, kalian akan diberi balasan sesuai dengan apa yang pernah kalian lakukan. Wa hum la yuzlamun. Dan orang-orang yang diberi balasan nanti oleh Allah, tidak ada yang mendapatkan balasan secara tidak adil. Semua yang mendapatkan balasan adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat lain lagi yang mengatakan apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ini juga ada tanda tanyanya. Kata Allah di dalam Al-Quran, apa hasibtum? Apakah kamu mengira annama khalaqnakum abatha, kami ini menciptakan kalian abatha, tanpa tujuan, hanya sia-sia? Pokoknya kalian pernah ada di dunia ini terus gak ada, apa hanya itu? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian kira kalian tidak akan kembali kepada kami? Itu kata Allah. Kalau ingat dari dua ayat ini, kita akan tahu tujuan hidup kita itu kemana. Makanya supaya tahu jalan untuk kembali, kita butuh ilmu. Supaya nggak kesasar, nggak salah jalan. Kalau kita itu Google Map kadang-kadang masih nyasar. Makanya jangan terlalu iman dengan Google. Karena kadang-kadang masih menyesatkan. Saya beberapa kali ikut Google kok malah dimasukin gang-gang yang sempit-sempit, mobil sampai nggak muat. Ada orang yang ngikutin mobil sampai masuk ke sawah-sawah. Mungkin kalau di sini sudah nyampe kebun kelapa sawit. Pernah guys. Pernah? Saya juga pernah. Berarti apa? Kalau ingin mencari ilmu, jangan belajar sendiri, tapi kita harus belajar kepada orang yang ngerti jalannya. Guide itu namanya guru, pembimbing, murabbi, asyikh. Itulah mengapa orang yang sedang belajar, dia tidak bisa belajar sendiri, dia butuh guru. Kenapa? Kan sekarang sudah zamannya internet, saya kan bisa buka ilmu sendiri. Memang iya, kita hari ini bisa membaca ilmu sendiri. Masalahnya adalah mana ilmu yang mau kita ambil, siapa yang memilihkan ilmu itu untuk kita kalau kita tidak punya guru. Misalnya dengan mau ketik apa makna jihad di Google, coba deh. Jihad, makna jihad. Mungkin yang langsung muncul di website yang pertama, yang awal-awal di halaman HP kita adalah makna-makna jihad yang bermakna perang. Padahal kalau kita melalui guru yang benar, misalnya guru-guru yang ada di Nahdlatul Ulama, Mbak Wahab Hasbullah,
Dia Rasulullah itu pernah bikin buku kecil tipis namanya Al-Fiqh An-Nahdiyah. Al-Fiqh An-Nahdiyah. Di situ beliau memecah makna jihad menjadi 5. Jihad itu gak hanya urusan jihad perang, gak hanya urusan bisaif dengan pedang. Jihad dengan pedang atau jihad fisik itu hanya salah satu dari 5 dimensi jihad. Ada jihad fisik, ada jihad ilmu, ada jihad ekonomi, ada jihad menghidupi keluarga, ada jihad melayani kebutuhan orang lain. Itu semuanya jihad. Coba kalau kita nggak punya guru, kita pahamnya jihad itu hanya satu, perang. Tapi kalau kita punya guru, kita akan diberitahu jihad itu yang benar. Dan untuk hari ini jihad kita adalah jihad mencari ilmu. Makanya kalau kalian mau jihad, jihadlah dalam mencari ilmu. Dan memang harus benar-benar tangguh. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wajahidu bihi jihadan kabira. Kalau kamu berjihad, jihadnya yang tangguh. Jangan mudah menyerah, jangan mudah mundur. Para hadirin dan hadirat rahimahullah, orang yang berilmu, kembali lagi kepada pembahasan saya di awal, orang yang berilmu akan terhormat sekalipun dia tidak kaya, sekalipun dia tidak punya jabatan. Dan yang lebih hebat lagi, orang yang berilmu akan dihormati dimanapun dia berada, sekalipun tidak di tanah airnya sendiri. Dan itu sesuai dengan makalah la gharbata lil alim wa la watana lil jahil. Tidak ada tempat asing bagi orang-orang yang berilmu, dan tidak ada kampung halaman bagi orang-orang yang bodoh. Artinya apa? Orang yang berilmu itu, sekalipun dia keluar dari kampung halamannya sendiri, dia merantau perantauan, maka di tempat barunya dia akan tetap dihormati oleh orang yang ada di sana. Kenapa? Karena dia membawa ini. Ya seperti yang sekarang kita lihat di sini, di Sembulu, Sembulu. Kiai Makroji dari Madura, terus pernah berontak ya, terus di sini. Ya namanya orang punya ilmunya di mana-mana ya tetap saja dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak harus di Bangkalan. Maka beliau mau di Bangkalan, mau di Sembulu tetap bersinar. Kiai Arif Oleh, dia Madura juga. Dan teman-teman yang di belakang ustaz-ustaz dari pondok-pondok pesantren ke sini, nggak punya saudara, nggak punya kenalan. Ya pokoknya modalnya bawa ilmu yang pernah dia pelajari dari pesantren ke sini, dia makan. Itulah mengapa orang yang berilmu tidak perlu di kampung halamannya sendiri. Dia merantau kemanapun, dia tidak akan dibuang oleh masyarakat. Tapi sebaliknya, walau waqana lil jahil, kalau orang tidak berilmu, saya nggak pakai kata bodoh, tidak berilmu saja. Kalau orang tidak berilmu, jangankan di tempat orang lain, di kampung halamannya sendiri dia tidak dibutuhkan. Itu orang yang tidak berilmu. Makanya enak sekali jadi orang berilmu itu enak. Tapi sekaligus berat. Enak tapi berat. Kenapa? Karena orang yang berilmu punya tanggung jawab moral yang tinggi. Makanya hari ini orang-orang yang berilmu tapi tidak punya moral itu bahaya sekali karena bisa menyalahgunakan agama. Orang yang punya ilmu tapi tidak punya moral itu akan menyalahgunakan agama untuk kepentingan pribadi.
Ya mungkin yang viral-viral hari ini Anda tahu. Tapi orang yang tidak berilmu juga bahaya. Orang yang tidak berilmu juga bahaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Tidak menguasai satu bidang ilmu, tapi berani komentar di bidang itu. Wah, itu tambah sesat. Jadi tidak punya ilmu bahaya, punya ilmu tapi tidak punya moral bahaya. Makanya selain kita mencari ilmu, al-muta'allim la yata'allam faqat bal yatahallam. Al-muta'allim sosok pembelajar yang sejati adalah dia yang tidak hanya belajar saja, tapi dia yang juga sedang memperbaiki dirinya, memperbaiki kepribadiannya. Maka kalau kita sedang belajar, jangan lupa belajar tentang akhlak. Jangan lupa belajar tentang akhlak. Bapak Ibu, ini penutup. Kenapa akhlak itu penting? Akhlak itu penting karena ketika hidup ini tidak sesuai dengan harapan, yang bisa menahan diri kita dari berbuat jahat adalah akhlak kita, bukan ilmu kita. Contoh, ada orang punya ilmu, tapi kemudian dia mengalami peristiwa yang memancing emosinya. Pertanyaannya, yang menahan dia untuk tidak marah itu ilmunya apa akhlaknya? Ketika kita menghadapi peristiwa yang membuat kita kecewa, yang bisa membuat kita sabar, itu ilmu kita apa akhlak kita? Akhlak kita. Makanya kata para ulama, ilmu itu indah, tapi akan semakin indah kalau dihiasi dengan akhlak. Karena akhlaklah yang akan mengendalikan perilaku manusia saat dia mengalami hal-hal yang tidak dia inginkan. Akhlaklah yang akan menahan diri manusia saat dia mengalami hal-hal yang memancing emosinya, memancing perilaku buasnya, perilaku liarnya, perilaku jahat. Maka ketika orang memiliki akhlak, ketika ada sesuatu yang membuat dia kecewa, dia tahu cara mengatasi kekecewaan itu karena dia punya akhlak. Dia tidak akan lari menuju minuman keras, dia tidak akan lari menuju narkoba, dia tidak akan lari untuk bunuh diri, karena dia punya akhlak. Orang yang punya akhlak ketika dipancing atau dia mengalami sesuatu yang memancing amarah, dia bisa menahan diri untuk tidak marah. Hari ini beda pendapat saja marah-marah, beda pendapat saja sudah marah-marah. Di komentar media sosial kita beda komentar saja sudah musuhan. Meskipun Anda punya sekian argumentasi, berarti Anda itu punya ilmu, tapi Anda tidak bisa menahan emosi. Di situ Anda akan mudah rusak, Anda akan mudah hancur. Kenapa? Karena Anda tidak bisa menahan emosi. Berapa banyak orang yang punya ilmu tapi hancur karena emosi? Siapa yang bisa menahan emosi? Akhlak. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, akhlak itu bukan bawaan lahir. Akhlak adalah sesuatu yang bisa dilatih oleh siapapun manusia. Jadi bukan bawaan lahir, ini procot akhlak baik, ini procot akhlaknya rusak, tidak ada begitu. Akhlak adalah sesuatu yang bisa berkembang seiring dengan latihan, dan setiap manusia bisa melatih. Maka mari kita latih diri kita dengan akhlakul karimah. Karena banyak hal di dalam hidup yang tidak sesuai dengan rencana kita. Banyak hal di dalam hidup yang tidak sesuai dengan keinginan kita.
Banyak hal di dalam hidup yang memancing emosi kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah akhlak. Maka ilmu didukung dengan akhlak akan menyelamatkan manusia dari kehancuran. Ilmu didukung dengan akhlak akan menyelamatkan manusia dari mengganggu orang yang lain. Makanya dikatakan di dalam hadis, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi aw min lisanihi wa yadihi. Anda tahukah sosok muslim sejati itu? Kata Nabi, sosok muslim sejati adalah sosok seorang muslim yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dari bahaya lisannya dan tangannya. Jadi kita bisa menjaga orang lain dari bahaya lisan kita dan tangan kita sendiri. Itu yang disebut oleh Rasul sebagai al-muslim. Kalau kita menjadi seorang muslim, tapi lisan kita melukai banyak orang, kemana muslim kita? Namanya saja yang muslim. Kalau kita muslim, tapi tangan kita masih menyakiti orang, kemana muslim itu? Makanya Nabi menggunakan indikator al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Enak saja. Makanya kalau kita nanti punya ilmu itu, hidup dimanapun, jangankan kita, orang yang hidup sekitar kita juga akan ikut nyaman. Kalau dia berada di sekitar orang yang berilmu, ini sekelilingnya ikut nyaman juga. Kenapa? Orang itu punya ilmu, orang itu punya akhlak, tetangganya jadi ikut nyaman. Makanya dalam sebuah, kalau nggak salah sebuah riwayat atau makalah itu dikatakan, orang yang berilmu maka keluarganya ikut nyaman, tetangganya ikut nyaman. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, jangankan tetangganya, keluarganya sendiri pun tidak nyaman. Maka orang yang berilmu, ketika dia meninggal, akan ditangisi banyak orang karena merasa sedih ditinggal oleh orang-orang yang berilmu. Tapi orang yang tidak berilmu, ketika meninggal akan akan ditangisi oleh orang lain dengan tangisan bahagia. Alhamdulillah, orang yang sudah pergi. Alhamdulillah, kata Nabi, itu namanya al-mustari wal mustarah minhu. Jadi Nabi itu pernah ada jenazah lewat, kemudian Nabi langsung al-mustari wal mustarah minhu. Ada dua jenazah, yang satu dikatakan al-mustari. Jenazah ini mustari. Mustari itu apa? Dia sekarang sudah waktunya istirahat dan menikmati nikmatnya kubur dan menikmati rahmatnya Allah. Berarti dia selama hidupnya orang baik. Tapi yang kedua al-mustarah minhu. Kata Nabi, ini al-mustarah minhu. Apa? Jenazah ini ketika dia berangkat, orang-orang yang ditinggalkan merasa istirahat. Alhamdulillah, dia sudah tidak ada. Kita mau meninggal dalam keadaan yang bagaimana? Yang ditangisi karena kepergiannya atau disyukuri karena kepergiannya? Jangan sampai kita menjadi yang al-mustarah minhu. Jadilah orang yang mustarih. Ketika kita waktunya pergi kembali kepada Allah, kita senang karena kita meninggalkan kepenatan dunia dan kita menuju rahmatnya Allah. Jangan menjadi al-mustarah minhu, yaitu ketika kita meninggal, kitanya susah karena membayangkan azab yang akan kita terima, dan orang-orang yang kita tinggalkan menjadi tenang karena kita sudah tidak ada di dalam. Mudah-mudahan santri-santri dan seluruh masyarakat di sini orang-orang yang selalu didekatkan kepada Allah. Tadi saya mendengar sambutannya Pak Ketua NBC, Suriah NBC. Jadi NU ini memang tidak menulis
ngaji dan pengajian saja, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Tapi saya berharap urusan ngaji dan pengajian ini tetap diskusi. Dan yang paling penting adalah apa yang menjadi ilmu yang paling kita butuhkan hari ini. Yang paling kita butuhkan hari ini adalah ilmu tentang akidah, cara mengenal Allah. Yang kedua adalah ilmu tentang ibadah. Bagaimana kita mengenal najis, bagaimana kita mengenal caranya wudu, toharoh, bagaimana kita mengenal caranya tayamum misalnya. Saya itu pernah lihat orang tayamum, nggak cuma usap wajah, nggak cuma usap tangan. Tayamum kan hanya dua ya yang diusap, wajah dan kedua tangan. Loh ini enggak. Tayamumnya itu setelah mengusap wajah, tepuk lagi ke debu, mengusap tangan. Setelah mengusap kedua tangan, tepuk lagi. Wah, ini saya penasaran. Ini mau kemana orang? Ternyata setelah tepuk lagi, lu kepalanya diusap. Setelah itu tepuk lagi. Oh, menjadi menarik lagi. Semakin menarik. Sinetron kita ikuti kelanjutan. Tepuk lagi. Kemana? Telinga. Terus tepuk lagi. Tuh, mau kemana ya? Kaki. Masya Allah, tayamum mulai wajah sampai kaki. Ini tayamum apa mandi debu? Doa sih di depan mata dia. Dan yang melakukan itu bukan anak muda yang sudah tidak muda. Saya membayangkan, ya Allah, kasihan orang itu belum ngerti caranya tayamum. Saya juga sering melihat, masih sering saya melihat wudu cuma sampai sini, setengah lengan, tidak sampai sikut. Apalagi yang muda-muda kalau bajunya singkir ya, yang ketat-ketat, mau tarik-tarik ke atas nggak bisa. Akhirnya wudhunya cuma sebatas yang lengannya sampai mana, jadi situlah dia berasal. Kalau nggak sampai sini hanya sini, bayangkan wudhu cuma sampai sini. Dan itu masih banyak saya. Mohon maaf, saya. Berarti tugasnya MBCF ini yang ngajari sedikit ibadah. Oh ini najis, oh caranya menghilangkan begini, ini mutawasitoh, oh ini kofafah, oh ini mughalladhah. Oh air itu begini, oh tohar itu begini, caranya wudhu begini. Pak, kalau saya wudhu terus ada anggota tubuh yang luka gimana? Ya kan? Termasuk ibu-ibu ini, sebelum wudhu tolong lepas dulu domestik badaimu. Yang penutup apa itu, alis tambahan, kosmetik yang anti air, itu kalau langsung disiram begini, apa bisa? Tidak bisa, harus pakai kapal pembersih. Ya, itu kosmetik apa terpal kok anti air. Bukan benar, kosmetik hari ini makin macam-macam. Oke, saya berharap ibu-ibu paham apa yang dipakai dan bagaimana wudhunya ketika kita pakai kosmetik seperti ini. Nah, ini kan perlu belajar. Oh, kalau ini anti air, maka sebelum wudhu saya harus hilangkan. Oke. Terus apa hukumnya? Ya, permasalahan ini hair extension, penyambung rambut itu disambung. Kadang yang pakai sabun. Nah ini apa hukumnya? Haram. Oke, jangan. Nanti alis dibordir. Apalagi, wah macam-macam hari ini. Ya Allah. Dan fikihnya bagaimana mengikuti perkembangan kosmetiknya ibu-ibu, mengikuti perkembangan kecantikan itu ya. Nah, ini fikih harus bisa menjawab dan memberi solusi supaya ibu-ibu ngerti caranya. Nah, saya kira itu penting untuk terus diajarkan. Terus sholat, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, mulai takbiratul ihram hingga salam.
Bisa kira mudah-mudahan kita ibadahnya benar, sehingga ya kita husnuzon dan ibadah kita terima oleh Allah. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan panjenengan Bapak Ibu diberi kebahagiaan terbesar. Apakah kebahagiaan terbesar bagi orang tua? Memiliki anak yang soleh solehah. Tidak ada kebahagiaan yang bisa melebihi memiliki anak yang soleh solehah. Dengan mau sekaya apapun, kalau anaknya rusak, tidak ada bahagia. Dengan mau sekuat apapun jabatannya, anaknya rusak, tidak ada bahagia. Maka anak yang soleh solehah itulah kebahagiaan sejati bagi orang tua. Nah, terakhir saya menulis sedikit tulisan tentang pendidikan. Ini saya tulis juga dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2023. Jadi 2 tahun yang lalu. Tulisan saya sedikit ini, buatan 50 lembar, tenang guys. Tulisannya, mohon didengar ya. Ini kayak Najwa Shihab, ya, tolong. Mendidik adalah tugas orang tua, karena semuanya berawal dari rumah. Pola asuh, ketahanan fisik dan mental, adab dan tata krama semuanya berawal dari rumah. Guru pertama anak adalah orang tuanya, dan sekolah pertama mereka adalah rumah dan lingkungannya. Lembaga pendidikan bukanlah pesulap, bukan ketok medis. Ia hadir untuk membantu, memperbaiki dan menyempurnakan, tapi tetap semuanya berawal dari rumah. Banyak yang tidak biasa menghormati orang lain, khususnya kepada guru, bukan karena tidak pernah diajari, tapi mereka tidak pernah melihat sikap itu dari orang tuanya. Justru yang sering tampak adalah mereka yang mudah sekali merendahkan guru dari anaknya. Ilmu bagaikan ratu, perlu merayu-rayu, memperlakukannya dengan halus, santun dan beradab, bahkan mengemis, baru ilmu mau datang. Itu pun belum tentu yang memberikan semuanya kepada kita, sampai kita berhasil merebut cinta. Maka adik-adikku semuanya, ilmu bagaikan air. Sebagaimana air tidak akan mengalir ke tempat yang lebih tinggi, ilmu juga tidak akan mengalir kepada mereka yang merasa tinggi. Jika pendidikan hanya dianggap sebagai proses transaksi, jangan harap ada penghormatan terhadap ilmu dan guru sebagai perantara ilmu. Wahai anakku, jika ingin ilmu datang kepadamu, merendahlah kepada ilmu dan guru. Kita yang butuh ilmu, bukan ilmu yang butuh kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mau'izah hasanah yang telah disampaikan langsung oleh Kiai Haji Muhammad bin Rahman MPD. Mudah-mudahan